Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya untuk Cak Nun. Saya bertanya di luar tema ya Pak. Saya mau tahu apa yang dimaksud ilmu sejati dan guru sejati itu apa Cak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muzamil, saya tanya, kalau di bahasa Inggris ada yang namanya the real truth. Nek Jawa ki ana bener, ana bener. Bener orang dalam bener. Jadi bener itu ketepatan di dalam terapan kebenaran. Nah, di dalam Islam ada bener yang sejati apa? Hakikatul hak. Ya. Jadi benernya kebenaran. Ya. Nah, yang Anda tanyakan tadi ilmu sejati apa? Begini, manusia dengan ilmu sejati itu ada jaraknya. Dan yang penting bukan Anda berjarak berapa, tapi yang penting Anda menempuh jalan menuju kejadian apa tidak. Sebab kalau aslinya manusia itu nisbi itu relatif. Jadi setahu-tahumu itu bukan benar-benar pengetahuan, itu Alhamdulillah ya. Jadi misalnya gini, ada Ustadz mengatakan sholawat itu jangan ngarang-ngarang, nggak usah pakai sidina Nabi, nggak usah ya Allah ya Azim, nggak usah apa tadi Nabi sallallahu alaihi ya. Terus harus persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau saya ngikutin Ustadz ini, maka saya menjadi pengikut dia, betul. Karena Ustadz ini dan ulama ini kan hanya menafsirkan. Maka yang saya butuhkan adalah Ustadz tolong sowan ke Kanjeng Nabi bawa tape recorder atau video. Terus Kanjeng Nabi dawuh, terus nanti kasih ke saya akan taati Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan langsung bahwa tidak boleh yang lain selain yang dicontohkan beliau, maka saya tidak akan selawatan apapun kecuali seperti yang dalam at-tahiyat itu. Itu. Tapi kalau saya hanya menuruti panjenengan Ustaz, berarti saya pengikut panjenengan sampean. Saya tidak mau jadi pengikut sampean, saya juga tidak mau sampean mengikuti saya. Saya maunya kita bersama-sama mengikuti Rasulullah. Nah, saya butuh fakta otentik bahwa Rasulullah dawuh seperti itu. Sebab yang sampean omongkan itu hanya tafsir sampean, sementara orang lain punya tafsir yang juga lain dan berbeda juga. Jadi ngerti maksudnya. Nah, ilmu sejati itu Mas adalah sesuatu yang kita tuju, bukan sesuatu yang kita capai. Karena manusia bersifat sangat nisbi. Jadi sak pinter-pintermu ngomong ke Quran, gue neng tafsirmu. Semua Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu semua, NU, Muhammadiyah, Ma'iyah itu semua hanya tafsir. Bahkan di Ma'iyah agak lebih luas sedikit tadabbur. Tapi itu hanya tadabbur, jadi bukan sejatinya Quran. Misalnya saya kasih contoh satu. Satu itu di satu itu, siji itu, siji loro telu ya. Oke, kowe ngerti siji. Pemahamanmu mengenai satu itu sejati apa tidak? Sekarang saya tunjukkan. Qul huwallahu, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Nah, pada saat yang lain Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak menyerupai atau tidak seperti apapun. Jadi semua pemahaman kita mengenai Allah itu salah, tidak tepat, tidak sejati. Maka kalau kita bilang Allah itu satu, ya satunya kita beda dengan satu sejatinya Allah. Ngerti orang? Ngerti orang Mas? Memang satu, tapi pengertian kita mengenai satu itu tidak sama dengan pengertian Allah mengenai satu. Misalnya sekarang gini, malaikat Jibril piro jumlahnya? Mas. Israel alaihissalam jumlahnya piro? Nek rumangsamu jumlahnya siji tenek pencolotan bendino. Jabut nyawane wong Gunung Kidul, pencolotan Rusia, pencolotan Inggris. Dan Israel itu satu nama apa satu makhluk? Jadi jumlah Israel berapa? Sebanyak yang difungsikan oleh Allah. Demikian juga Jibril. Maka satu itu relatif bagi pandangan manusia. Jadi satunya Allah itu juga relatif. Makanya
kita di dalam bernegara juga banyak mengalami bias-bias seperti itu. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Yang lebih tepat adalah tunggal. Agak lebih mendekati. Tunggal itu tidak ada duanya. Kalau satu ada duanya. 1, 2, 3, 4. Esa itu kalau dalam bahasa Tagalog, Filipina, Esa itu satu. Kalau 2 Dalawa, kalau 3 Tatu, kalau 4 Apat, kalau 5 Lima, kalau 6 Anim, kalau 7 itu, kalau 8 Wolu, kalau 9 Sanga, 10 Sampo di bahasa Tagalog. Jadi kalau Esa itu ada duanya. Jadi sebenarnya yang tepat, yang lebih tepat itu bukan tepat benar, belum jadi juga, tapi yang lebih mendekati itu ketuhanan yang maha atau Tuhan yang maha tunggal. Asli ketuhanan, tapi Tuhan yang maha tunggal. Itu kalau mau tepat, agak lebih tepat secara bahasa. Tapi kalau ketuhanan ini maksudnya dia Allahnya kamu terima enggak? Yang kamu terima Allahnya apa keallahannya? Putih apa keputihannya? Malu apa kemaluannya? Yang mana? Kalau ketuhanannya Maha Esa berarti ada kemaluan yang juga kan gitu. Nah, itu juga bias pengertiannya. Jadi sama dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu dalam bahasa Sanskerta bukan satu, tapi itu kae. Nggak jauh Jawa Timur iko loh kayak gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu seharusnya Bhinneka Manunggal kalau mau lebih dekat secara epistemologi. Bukan Bhinneka yang Manunggal. Jadi kalau Bhinneka Tunggal Ika itu tunggalnya satu, ikanya juga satu, jadi malah nggak satu. Seharusnya yang lebih agak relevan itu Bhinneka Manunggal atau bahasa Indonesia Bhinneka Mentunggal atau Bhinneka Tunggal. Itu juga nggak bisa kita rumuskan karena semua rumusan manusia itu nisbi. Nisbi itu dari kata nisbah. Ya. Relatif. Jadi tergantung kamu kontekstualisasikan kemana. Jadi misalnya kue ganteng ora, nek dibanding kenyangmu kue kalah kue orang ganteng, nek dibanding wedhus kue ganteng banget. Nah, ganteng ki relatif, ya lah. Ayu ki relatif. Uji ki relatif, apa wae relatif dalam kehidupan itu namanya nisbiyah, ya. Nisbiyah, bahasa Indonesia nisbi, bahasa Inggrisnya relatif. Iya ning ora ning iya, gitu loh. Jadi orang ning ora, iya ning ora iya tenang. Jadi jadi kalau kamu cari ilmu sejati, itu dinamika menuju saja tidak sejati beneran. Karena ilmu sejati yang tenan raiso. Meskipun gue bisa ngerasake iki wis rada sejati. Nek tenanan sejati ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti. Al-haqqu min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Oke. Ini Mas ya. Jadi ojo buru-buru banget pokoknya menuju wae. Yang kamu mengalir menuju ke dinamika ke arah kesejatian. Bicara berikutnya Mas. Ya, sebelah kanan.